Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Board of Peace di Amerika Serikat. Ramadan hari pertama dilalui warga Gaza dengan penuh keprihatinan. Meski memasuki masa gencatan senjata, warga tetap was-was. Ramadan hari pertama dilalui warga Gaza dengan penuh keprihatinan. Meski memasuki masa gencatan senjata, warga tetap was-was. Halo saudara, selamat malam. Selamat datang di Kompas Malam edisi hari ini, hari Kamis 19 Februari 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Kita ke informasi yang pertama, saudara, seorang pria tega menggasak uang milik nenek penjual nasi uduk di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku datang dengan berpura-pura membeli nasi uduk. Sungguh tega nian apa yang dilakukan oleh pria ini. Ia mencuri uang dari seorang nenek tua penjual nasi uduk di Jalan Bulak Tinggi Raya Jatiwarna Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku datang berpura-pura membeli 4 bungkus nasi uduk agar korban sibuk melayani. Saat lengah, pelaku lantas mengambil uang hasil jualan nasi uduk milik korban sebesar Rp700.000 yang disimpan di dalam kaleng. Usai mencuri uang korban, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motornya. Nah, dia soalnya jarang jajan, terus tadi udah bolak-balik aja. Aku juga nggak disangka, tiba-tiba dia minta nasi. Terus aku bungkusin, baru dapat 2, tiba-tiba kabur. Nah, terus aku nengok ke belakang, tempat kalengnya duitnya di belakang. Aku juga nggak tahu, belang dapat 2 terus kabur. Baru aku bisa nengok, dapat 2 bungkus, dia langsung kabur bawa uang saya. Menurut warga, diduga pelaku sudah memantau lokasi sebelum melancarkan aksinya. Hanya kalau dilihat dari CCTV dia udah bolak-balik di situ, Oh, Pak. berarti udah diincar ya, Pak? Udah diincar. Jadi pas sepi langsung masuk dia. Dia cilung-cilung matanya, entah memperhatikan apa strateginya gitu ya. Pasca pencurian, Wali Kota Bekasi Tri Ardianto mendatangi rumah korban di Jalan Kecapi 2 Jatiwarna. Dalam kunjungannya, pemerintah Kota Bekasi juga memberikan bantuan agar nenek Atnah bisa berjualan kembali. Namun kepada Wali Kota Bekasi, korban mengaku masih trauma atas kejadian tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat kepada ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terkait kasus narkoba. Dalam sidang tertutup, ex-Kapolres Bima Kota itu terbukti bersalah lantaran meminta dan menerima uang dari bandar narkoba di wilayah Bima Kota. Dalam putusannya, AKBP Didik juga dijatuhi sanksi penempatan khusus atau patsus selama 7 hari. Sebelumnya, Didik Putra telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus peredaran narkoba berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada Jumat 13 Februari lalu. Di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKPM atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKPML, ya, yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Pasal yang diterapkan
dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama, pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditahan di Divisi Propam Polri terkait kasus peredaran narkoba. Ia diduga menerima setoran dari bandar narkoba. Keterlibatan Didik terungkap berkat pengakuan anak buahnya, yakni AKP M, saat diperiksa dalam kasus narkoba yang menjeratnya. Ketika diperiksa, Didik mengaku mengonsumsi dan memiliki sabu. Kita ke informasi lain, saudara, sebuah kapal nelayan terbakar di tengah laut di perairan Pulau Ular, Kota Cilegon, Banten. Dari total 31 anak buah kapal, 1 orang dilaporkan tewas dan 2 lainnya hilang. Kapal nelayan terbakar saat menuju Selat Ujung Kulon. Kapal motor Inti Marina 7 yang membawa 31 anak buah kapal tersebut mengalami kebakaran pada ruang mesin. Para ABK telah berupaya memadamkan api namun tak berhasil hingga akhirnya membuat mereka menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut. 28 orang selamat, 1 orang meninggal dan 2 lainnya dilaporkan hilang. Tapi cuma awalnya dari kamar mesin kemungkinan kejadian yang saya belum tahu jelas Pak. Cuma api datangnya dari situ. Pesawat Pelita Air pengangkut bahan bakar minyak jatuh di Desa Pabetung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat terbang dari Bandara Longbawan menuju Tarakan membawa BBM Pertamina. Saat 10 menit mengudara pada pukul 12:20 waktu Indonesia Tengah, petugas ATC Tarakan menerima sinyal darurat dari pesawat. Menurut kesaksian warga, pesawat jatuh sekitar pukul 12:33 waktu Indonesia Tengah, terbakar hingga mengepulkan asap tebal. Medan yang terjal dan akses terbatas sempat menyulitkan personel TNI. Dalam kecelakaan ini, seorang pilot bernama Kapten Hendrik Ludwig Adam ditemukan tewas. Maskapai Pelita Air memastikan jika pesawat tidak membawa awak kabin ataupun penumpang dan hanya diawaki oleh 1 pilot. Selain mengevakuasi korban tewas, personel TNI mengamankan puing-puing pesawat guna mendukung proses investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Sementara itu, Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan menyebut bahwa stok BBM di Krayan dalam kondisi aman. Pertamina juga telah menyiapkan alternatif distribusi bagi warga yang tinggal di daerah tersebut. Untuk pesawat ini dipiloti oleh 1 orang saja atau diawaki oleh 1 orang. Kemudian kita tim evakuasi langsung bergegas ke sana. Kebetulan memang terbantu dengan adanya jarak yang dekat karena memang baru take off. Kemudian ada sedikit gangguan. Bangkai pesawat untuk korban sudah diamankan, dievakuasi ke rumah sakit Pratama yang memang rumah sakit ini ada di Longbawan. Terkait dengan musibah yang terjadi tadi, pertama kami sampaikan bahwa stok BBM di Krayan pada saat ini aman karena sebelum mengalami musibah tadi sudah dilakukan distribusi, tidak dilakukan dropping. Kemudian besok masih ada lagi dropping yang dikirim ke Krayan, dan untuk menggantikan posisi pesawat yang mengalami musibah, kami juga sudah menyiapkan alternatif distribusi sebagai mitigasi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini akan membahas terkait rekonstruksi Gaza.
Pertemuan perdana ini sekaligus secara resmi meluncurkan Board of Peace. Dalam pertemuan ini juga akan dibahas pengesahan resolusi BOP yang akan menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi di Gaza. Presiden Prabowo juga akan berpidato dalam pertemuan ini. Kita akan tanyakan langsung terkait pertemuan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat. Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky di sana. Alva, jadi agenda apa saja di pertemuan BOP ini dan apa yang akan Prabowo sampaikan di sana? Alva, kami mengalami gangguan komunikasi. Alva? Baik, sambil dibenahi, tampaknya sambungan audio Anda belum baik hingga Kompas TV di Indonesia, di mana hari ini Saudara Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana dalam konferensi tingkat tinggi perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Nanti Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, ini akan mendapatkan urutan dalam berpidato keempat dan nanti kami akan tayangkan selengkapnya apa isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto. Saudara, Kompas Malam masih akan kembali usai jeda mengenai Ramadan hari pertama yang dilalui warga Gaza dengan penuh keprihatinan. Meski memasuki masa gencatan senjata, warga tetap was-was. Saudara, Ramadan hari pertama dilalui warga Gaza dengan penuh keprihatinan. Meski sudah memasuki masa gencatan senjata, warga tetap was-was, khawatir situasi berubah sewaktu-waktu. Senyum ceria dan gelak tawa terpancar dari wajah-wajah malaikat kecil Gaza. Mereka bermain lentera yang dibuat dari kaleng soda kosong bersama teman-teman sebaya di hari pertama Ramadan. Anak-anak memang selalu bisa menemukan kebahagiaannya di tengah himpitan kesulitan kehidupan. Dalam keadaan normal, bulan Ramadan menyatukan keluarga dan teman-teman untuk makan sahur dan berbuka puasa dalam suasana hangat penuh sukacita. Namun, perang mengubah segalanya. Camelia Al-Zamli menceritakan keluarganya tak punya uang sepeser pun untuk membeli bahan makanan. Untuk bertahan hidup, mereka bergantung sepenuhnya pada bantuan dan dapur amal. ظروفنا صعبة بنستقبل رمضان هذا العام في الخيام اللي ما بتتوفرش فيها أي شيء من الأشياء يعني الأساسية، وطبعا أولادي الصغار بيقوموا بصنع الفوانيس هم بأنفسهم، ما بيشتروش يعني ألعاب مثلا غالية وهيك. وكنا في كل يعني في أول يوم من رمضان كنا بنتجه للسوق بنشتري لو بعض الأشياء البسيطة للبيت. أما هالجيت طبعا لأنه وضعنا سيء مش قادرين يعني نشتري ولا شيء ولا خضرة ولا أي شيء للأولاد الصغار. Bahkan Camelia bergabung dengan ratusan orang berdesakan untuk mendapatkan makanan di dapur amal. Perang Israel-Hamas mengubah hidup keluarga kecil ini secara drastis. Meski gencatan senjata, Israel masih menggempur Gaza. Banyak bangunan porak-poranda, tapi Masjid Agung Omari masih berdiri tegak menjadi berkah bagi warga Gaza untuk tarawih. استقبلنا رمضان هيك ثالث سنة بنستقبل رمضان فيها بحزن يعني وبغصة في القلب لأنه مش قادرين احنا نوفر قد متطلبات الحياة لأولادنا. السحور مش قادرين نوفره، الفطور مش قادرين نوفره، السحور يعني الله بعت الليلة من عند جيراننا فقدوا لنا يعني شوية معلبات وشوية حاجات وعطونا وقدرنا نوفر لأولادنا السحور اليوم. لكن بكرة هل الليلة الجاي قادرين نوفر الله أعلم.
Relawan Emergency Medical Team 12, Muhammad Rinaldi, menceritakan betapa situasi di Gaza masih rentan serangan-serangan Israel. Sana yang jelas sekarang sedang memprihatinkan sekali, di mana memang di sekitar saya masih terdengar suara bom-bom ataupun bahkan suara tembakan-tembakan. Bahkan juga terdapat suara drone yang seringkali mengitari rumah ataupun tempat kerja kita. Dan juga terkadang terdengar suara jet tempur yang terbang di atas kita. Serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina, menyisakan kehancuran, dan membuat sebagian besar warga Gaza kehilangan tempat bernaung. Dan saudara, untuk membahas soal asa Ramadan warga Gaza di tengah kehancuran dan KTT Board of Peace yang digelar di Amerika Serikat saat ini, sudah ada Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam. Pak Mustafa, seperti apa Anda melihat dampak konflik antara Israel dan juga Hamas terhadap kehidupan sosial dan keagamaan warga Gaza, terutama saat Ramadan ini? Tentu ya seperti yang baru ditayangkan Kompas TV ya. Jadi mereka tidak merasakan kegembiraan atau semacam ada perayaan yang luar biasa seperti yang terjadi di banyak negara Arab lain ya, seperti Mesir, di Arab Saudi, di Jordania, di mana ketika ada momen besar hari-hari keagamaan Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, mereka menyambut sangat meriah, semacam ada kegembiraan khusus lah, bahkan ada perayaan di sana sini. Tapi apa yang terjadi di Gaza tahun ini ketika mereka menyambut bulan Ramadan, tentu yang terjadi sebaliknya dari apa yang terjadi di negara-negara Arab lain. Mereka merasa kepedihan, mereka belum melupakan atau lepas dari kekejaman agresi Israel selama lebih dari 2 tahun ini, dan dampak itu tetap mereka rasakan seperti yang ditayangkan Kompas TV barusan, bahwa mereka untuk memenuhi kegembiraan menyambut bulan Ramadan mereka tidak bisa, dan saya kira itu mewakili dari hampir atau 2 juta lebih warga Gaza. Jadi apa yang dirasakan salah satu warga Gaza tersebut itu juga terjadi pada semua warga Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta orang tersebut. Iya Pak Mustafa, tapi kan hari ini KTT atau konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian itu yang digaungkan untuk menciptakan perdamaian sedang digelar di Amerika Serikat. Bagaimana pandangan Anda terhadap pengaruh daripada KTT yang berlangsung saat ini untuk perdamaian Palestina? Ya, apa yang terjadi di Washington DC sekarang, yaitu pembukaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, itu adalah bagian dari rangkaian ya proses yang proposal damai dari Donald Trump yang terdiri dari 20 butir tersebut yang kemudian dilegalkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 ya, dan kemudian Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian tersebut pada Januari lalu, dan sekarang hari ini adalah pembukaan Dewan Perdamaian tersebut oleh Donald Trump. Itu adalah merupakan rangkaian panjang itu, dan ini adalah bagian dari rangkaian tersebut. Artinya pembukaan yang terjadi hari ini adalah bagian dari rangkaian tersebut. Memang diharapkan Dewan Perdamaian ini bisa menciptakan situasi lebih baik di jalur Gaza, seperti yang sering digaungkan oleh Presiden Trump sendiri atas visi dan misi Dewan Perdamaian tersebut. Walaupun di lapangan ya realitanya tidak seperti yang diharapkan. Israel masih hampir tiap hari melakukan serangan
secara sporadis terhadap berbagai sasaran di jalur Gaza. Seperti kita ketahui bahwa sudah lebih dari 500 warga Gaza yang tewas akibat pelanggaran Israel atas gencatan senjata tersebut. Kemudian ya juga diharapkan segera dimulai pembangunan kembali jalur Gaza. Ya, tentu harapannya adalah Semoga dari pertemuan perdana di KTT ini ada hasilnya, terutama dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Lantas Pak Mustafa, bagaimana cara Indonesia dalam meneguhkan posisinya di Dewan Perdamaian ini, terutama bagi perdamaian di Gaza? Ya, Indonesia kan sudah memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian itu. Tentu itu merupakan ijtihad politik pemerintah Indonesia. Indonesia tentu sudah punya kalkulasi politiknya sendiri ya, sehingga berani memutuskan bergabung ke Dewan Perdamaian. Tentu yang kita harapkan Indonesia bisa bermain di internal Dewan Perdamaian tersebut untuk seperti yang pertama, bagaimana Dewan Perdamaian tersebut adalah bisa menciptakan keadaan lebih baik. Dan nanti ujungnya bagaimana Dewan Perdamaian tersebut bisa menciptakan solusi dua negara, yakni berdirinya negara Palestina. Ini adalah tantangan Indonesia atau pertaruhan Indonesia dan keputusannya bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Tentu di Indonesia tidak sendiri, karena banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim yang ikut bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut, seperti Mesir, Turki, Pakistan, Arab Saudi, kemudian negara menengah Muslim yang penting, yang sangat besar pengaruhnya seperti Qatar, Uni Emirat. Maka Indonesia harus bersama-sama mereka supaya bisa khususnya mempengaruhi Donald Trump untuk komitmen dengan 20 butir proposal damai tersebut yang ujung-ujungnya bisa menciptakan solusi dua negara. Ini pertaruhan Indonesia dan ini yang kita tunggu semua. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Kita harapkan, kita tunggu bagaimana hasil dari KTT Perdana Dewan Perdamaian yang saat ini masih berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman sudah berbagi pandangannya di Kompas Malam. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai kondisi yang serba terbatas yang tak menghambat pengungsi banjir bandang di Pidijaya, Aceh untuk beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Sejak subuh, pengungsi sudah memasak untuk menu sahur mereka. Saudara, pelarian panjang buronan kasus tawuran berhenti di tangan Polresta Padang. Uniknya, penangkapan ini dilakukan polisi dengan menyamar sebagai pengamen di dalam bus. Tim Klewang Polresta Padang yang dipimpin Aibtu David Riko Dermawan mengintai bus yang di dalamnya ada RG, pelaku kasus tawuran maut yang terjadi di Bypass Ketaping, Kota Padang, Sumatera Barat pada September 2025. Polisi pun menyamar sebagai pengamen untuk mendekati RG yang berusia 18 tahun. Layaknya pengamen jalanan, Aibtu David bernyanyi menghibur penumpang sambil berjalan di antara kursi penumpang. Setelah menemukan target di kursi belakang, polisi langsung melakukan penyergapan. Tersangka yang tidak menyadari kehadiran polisi hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan saat diborgol dan digelandang polisi. Kita laporkan untuk giat jajaran tim Klewang Polresta Padang hari ini alhamdulillah berhasil mengamankan DPO kasus penganiayaan secara bersama-sama yang menghilangkan nyawa orang lain, yang mana pelaku sempat lari ke Jakarta selama 6 bulan. Berhasil kita amankan dan kita 10-8-kan Padang 00, adik. Tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka RG alias EN merupakan pelaku yang terlibat dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Saudara, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH kepada ex-Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro terkait kasus narkoba. Dalam sidang tertutup, ex-Kapolres Bima Kota dinyatakan terbukti bersalah lantaran meminta dan menerima uang dari bandar narkoba di wilayah Bima Kota.
AKBP Didik juga dijatuhi sanksi penempatan khusus atau patsus selama 7 hari. Sebelumnya, Didik Putra telah ditetapkan sebagai tersangka peredaran narkoba berdasarkan gelar perkara pada Jumat 13 Februari lalu. Di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKP-M atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKP-ML, ya, yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama, YouTuber yang juga merupakan dokter kecantikan Richard Lee kembali diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Richard Lee sebelumnya sudah diperiksa di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 7 dan 19 Januari 2026. Setelah pra-peradilannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Lee kembali jalani pemeriksaan. Richard Lee mengklaim semua produk kecantikan yang dijual kepada konsumen sudah sesuai prosedur sehingga tak membahayakan keselamatan pengguna. Nanti sebentar pesan aja kali ya. Kondisi sehat, Dok? Saya produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare. Kondisi serba terbatas tak menghambat pengungsi banjir bandang di Pidijaya Aceh untuk beribadah puasa Ramadan. Sejak subuh, pengungsi sudah memasak untuk menu sahur mereka. Kondisi sahur masyarakat di pengungsian di Kabupaten Pidijaya dengan dapur seadanya, masing-masing kepala keluarga di sini masak untuk menu sahur. Mari kita lihat bagaimana kondisi para pengungsi di kawasan ini sambil menyiapkan menu sahur mereka. Sejak pukul 4 pagi, Nurul ada kesibukan di Musola Menasah Raya Pidijaya. Warga penyintas banjir memasak untuk makanan sahur. Sahur kali ini berbeda. Nurul bersama pengungsi lainnya terpaksa menjalani puasa Ramadan dari tempat pengungsian setelah rumah mereka rusak akibat banjir bandang pada 26 November lalu. Meski tinggal di pengungsian, Ramadan tetap disambut dengan semangat dan kebersamaan. Masak rendang. Masak rendang ya. Ini daging yang pembagian megang tadi ya? Iya. Kakak bersama keluarga di sini? Iya, di sini sama keluarga semua. Ini sahur pertama kan? Iya, sahur pertama. Bahan makanan tersedia di pengungsian untuk dimasak jadi sajian Ramadan. Bersama pengungsi lain, penyintas bencana menjalani ibadah puasa dengan asa meski di tengah keprihatinan. Syahril, Kompas TV, Pidijaya, Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta warga yang mendapatkan dana tunggu hunian untuk pindah dari hunian sementara. Dalam kunjungannya di Aceh Tamiang, Tito bilang dana tunggu hunian ini diberikan untuk warga yang rumahnya rusak berat atau hilang, namun tidak mendapatkan hunian sementara. Warga yang tidak tinggal di Huntara mendapat dana tunggu hunian senilai 1,8 juta rupiah untuk 3 bulan. Uang tersebut dapat digunakan untuk menyewa tempat atau menumpang di rumah keluarga mereka. Rusak berat, mereka punya 2 opsi. Tinggal di Huntara yang dibangunkan, atau yang kedua, mereka tinggal di rumah keluarga atau di rumah sewa, diberikan 600.000 kali 3 bulan, 1,8 juta. Itu juga diusulkan untuk rumah berat atau hilang ya. Nah, itu diusulkan oleh Bupati.
Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Angkatan Laut Rusia merilis rekaman video salah satu kapal perangnya berlabuh di pelabuhan Iran menjelang latihan bersama. Angkatan Laut Rusia merilis rekaman video salah satu kapal perangnya berlabuh di pelabuhan Iran menjelang latihan bersama. Kapal korvet Stoikiv dari Armada Baltik dan fregat Alvan, korvet Shahid Sayyad Shirazi, serta kapal rudal Neizeh dari Angkatan Laut Iran, latihan Angkatan Laut Paseks di Teluk Oman yang menghubungkan Laut Arab dengan Selat Hormuz. Iran mengumumkan telah menutup sebagian Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia untuk latihan militer dan uji coba rudal. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan dunia luar merupakan rute bagi 1/5 pasokan minyak dunia. Penutupan sebagian Selat Hormuz ini jadi sinyal Iran soal potensi dampak buruk pada ekonomi dunia jika Amerika Serikat melaksanakan ancaman menyerang Iran seiring meningkatnya ketegangan antar kedua negara. Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz di tengah berlangsungnya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss. Iran beralasan itu sebagai upaya pencegahan keamanan selama latihan militer berlangsung. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun Teheran mengumumkan penutupan jalur air internasional utama ini, yang jadi jalur distribusi hampir 20% dari total produksi minyak dunia. Usai perundingan nuklir Iran dan Amerika di Jenewa, dilaporkan Iran bersama Rusia akan melakukan latihan bersama di Teluk Oman. Penutupan sebagian Selat Hormuz sebagai sebuah sinyal kuat dari Iran tentang potensi dampak buruk terhadap ekonomi dunia jika Amerika Serikat benar-benar menyerang seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara itu. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Abbas mengungkap Iran siap membela diri atas agresi apapun. Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Khamenei juga membantah klaim Presiden Amerika Serikat soal superioritas militer Amerika. Menurutnya, kekuatan militer terkuat di dunia pun bisa dihancurkan hingga tidak bisa bangkit lagi. رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. Ancaman Khamenei bukan tanpa alasan. Pasalnya, sebelum negosiasi kedua soal nuklir, Amerika Serikat mengirim lebih dari 50 jet tempur dalam 24 jam terakhir pada Selasa waktu setempat. Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford untuk menyusul USS Abraham Lincoln yang berada di kawasan itu. Kapal induk USS Abraham Lincoln bersama kelompok tempur kapal induknya yang membawa hampir 80 pesawat sudah berada sekitar 700 km dari pantai Iran. Saudara, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pemberlakuan darurat militer singkat pada Desember 2024 lalu. Pengamanan ketat dilakukan polisi saat mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba di pengadilan. Putusan hakim mantan Presiden Korea Selatan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup karena pemberlakuan darurat militer singkat pada Desember 2024. Presiden Amerika Serikat Donald Trump puji Presiden Prabowo di KTT Board of Peace.
Saudara Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini akan membahas terkait rekonstruksi Gaza. Pertemuan perdana ini sekaligus secara resmi meluncurkan Board of Peace. Dalam pertemuan ini juga akan dibahas pengesahan terkait resolusi BOP yang akan menjadi kerangka dasar pelaksanaan rekonstruksi di Gaza. Presiden Prabowo juga akan berpidato dalam pertemuan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto atas kehadirannya di pertemuan KTT Board of Peace ini. Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang kuat dan cerdas. Indonesia, thank you very much. Indonesia, it's a great country. Thank you very much. Look at him, man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Dan saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Terus perbarui informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih. Sampai jumpa.